di hari kedua sebelum kepulangan pengen menghabiskan waktu dengan saya, Pak. Namun tiba-tiba saya ada agenda kerja yang memang tidak bisa diwakilkan. Iya. Karena para wakil pimpinan saat itu ada kegiatan partai ya. Dan terpaksa menjelang kepulangan anak saya untuk kembali ke Lampung, ke tempat dia mengenyam pendidikan. Itu Mbak, dia mungkin merasa kecewa ya. Tiba-tiba nangis aja kan. Saya pamitan mau jalan nangis, Mbak. Jadi itulah. Jadi saya tanya kenapa? Katanya masih kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pandeglang. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan tentunya selalu bersemangat ya beraktivitas. Hari ini saya ditemani oleh salah satu ketua nih di DPRD Kabupaten Pandeglang. Kita langsung sambut saja. Halo Pak, Halo Bagus, juga, Udi Pak Judi ya. Nindya. Ya, panggilannya Pak apa nih? Pak Audi. Pak Udi aja. Pak Udi ya. Gimana Mau Pak kamu? Bagus juga boleh ya. Oke, Pak Udi gimana Ya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Dan tadi Alhamdulillah. pagi kita juga masih menjalankan aktivitas. Bahkan tadi kita menemui teman-teman pemuda Pancasila yang melakukan aksi. Iya. Tadi juga kayaknya sibuk banget ya Pak ya. Ya, Hari setelah ini. itu kan banyak tamu juga Iya. kan tamu silih berganti lah. Itulah wakil rakyat ya. Memang harus mengakomodir semua keinginan rakyat, Betul. minimal bisa ini apa menerima aspirasinya. Oke. Oh, Pak Udi kita copot masker dulu gimana Oh, nih? Biar sangat ngobrol setuju lebih enak. sekali karena kita cuma berdua di sini ya, Pak ya. Oke. Pak Udi kegiatannya apa aja sih selain menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang? Boleh diceritakan ya Pak? Sebelum atau memang yang saat ini Saat ini. ya. Kalau kegiatan saat ini sih lebih terkonsentrasi di legislatif. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab ya atas pilihan tentunya ya. Iya. Tidak seperti sebelumnya. Karena apa? Menurut saya waktu itu hampir sepenuhnya dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan kedewanan. Hobi apa Pak? Punya hobi apa? Ya hobi olahraga, hobi saya bulu tangkis kalau di olahraga ya. Oh, pantesan badannya sehat ya Pak ya? Ya alhamdulillah lah. Walaupun rambut ini mulai meninggalkan dunia hitam, Mbak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Itu menambah apa ya Pak? Mungkin karisma tersendiri gitu kan. Amin. Pak, sebelum terjun ke dunia politik ini backgroundnya kalau tidak salah pengusaha ya Pak? Iya, Pak. Iya. Apa yang membuat Bapak tiba-tiba terjun ke dunia politik nih? Yang membuat saya tertarik dan terpanggil, tentunya bukan tertarik ya, terpanggil lah, lebih ke terpanggil karena melihat situasi dan kondisi kaitan dengan persoalan infrastruktur yang berada di dapil khususnya ya saat itu. Karena saya hanya berpikir melihat situasi dan kondisi dapil ya. Makanya saya dengan berbagai kesibukan saya menjadi terpanggil untuk terjun ke dunia politis. Walaupun saya di 2014 pun sebetulnya sudah ada niatan, Mbak. Niat untuk terjun ke dunia politis. Namun saat itu saya bertolak belakang dengan nurani, Mbak. Bertolak belakang dengan nurani. Karena saya mungkin saat asik-asiknya menggeluti dunia usaha saya saat itu ya. Dan memang nurani tidak pernah respon saat itu. Tapi ketika melihat perkembangan dari dunia 2014 ke 2019, nampaknya ini punten ya, ini tanda kutip melihat daerah pagelaran saja, seakan saat itu saya melihat bahwa ini ada apakah ada perlakuan diskriminasi gitu saat itu ya. Ternyata setelah saya terjun langsung ke politik, ternyata ceritanya berbeda, Pak. Itu hanya suudon saya saat itu saja barangkali ya, karena tidak tahu di dalamnya seperti apa kan. Betul. Iya. Tapi yang menjadi perbedaan besarnya apa nih Pak setelah dari pengusaha ke dunia politik? Yang paling besar Perbedaannya terasa gimana? Mungkin ada shock atau gimana? kurang istirahat, Pak. Karena menjadi pelayan pabrik ya. Iya. Gitu. Setiap waktu, setiap saat ada yang menyampaikan aspirasi, ada yang ingin ketemu, mungkin mereka kangen dan lain-lain ya. Sehingga ini ada konsekuensi juga. Yang tadinya orang-orang dekat dengan saya, karena yang dulunya hanya memikirkan keluarga dan karyawan saja, sekarang memikirkan warga masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tentu rasa kalau dalam keluarga mungkin rasa kasih sayang itu lebih berkurang ya, karena terbagi dengan sejuta umat ya kan, seperti itu. Tapi prioritas mah tetap keluarga ya Pak ya?
kurang begitu prioritas juga Pak sebenarnya ya, karena harus diimbangi ya, harus diimbangi ya. Tetap nomor satu. Ya. Cuman insya Allah kalau keluarga itu kan tidak akan menggunjing ya, membicarakan suara-suara negatif tentang berkurangnya rasa kasih sayang ya, seperti itu. Saya boleh cerita nggak Pak? Boleh, silakan. Pernah satu hari ya, anak saya kan kuliah di Lampung kebetulan Pak ya, dia pulang punya waktu 2 hari dia kan, punya waktu 2 hari. Di saat waktu 2 hari, hari pertama anak saya mungkin ada silaturahmi ke keluarga, di hari kedua sebelum kepulangan pengen menghabiskan waktu dengan saya Pak. Namun tiba-tiba saya ada agenda kerja yang memang tidak bisa diwakilkan, karena para wakil pimpinan saat itu ada kegiatan partai ya, dan terpaksa menjelang kepulangan anak saya untuk kembali ke Lampung, ke tempat dia mengenyam pendidikan. Itu Mbak, dia mungkin merasa kecewa ya, tiba-tiba nangis saja kan, saya pamitan mau jalan nangis Mbak. Jadi itulah, jadi saya tanya kenapa, katanya masih kangen gitu kan, seperti itu. Saat dia ada di rumah saya yang pergi kan seperti itu. Jadi emang butuh waktu yang lebih banyak sepertinya Pak ya. Pak Udi, biasanya apa aja saja sih aspirasi yang disampaikan masyarakat Pandeglang nih ke Pak Udi? Kalau kaitan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat Pandeglang itu Mbak, mungkin ya semua yang kumpul di sini sepertinya lebih tahu juga mungkin ya. Itu terutama mereka mengeluhkan kaitan dengan situasi dan kondisi infrastruktur Mbak. Jalan berarti ya. Iya. Kalau kesejahteraan sosial dan lain-lain sepertinya tidak menjadi booming, menjadi opini publik ya yang meluas ya tentunya. Oke Pak Udi, nanti kita bahas nih lebih lanjut ya. Sobat Banten News tetap di channel Banten News. Oke Sobat Banten News, masih bersama dengan saya Nindya dan tentunya dengan Pak Udi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Pak, tadi kita sempat menyinggung aspirasi warga nih ya, salah satunya infrastruktur. Menurut Bapak sendiri infrastruktur di Pandeglang nih seperti apa nih? Apakah jalannya memang masih rusak gitu kan? Katanya dengar-dengar tidak semulus pemimpinnya gitu. Mbak Nindya yang bilang seperti itu ya, bukan saya ya. Warganet Pak, warganet ya. Jadi sebenarnya begini Pak ya, kalau kita memang sudah terjun ke dunia pemerintahan, saya pikir kan saya juga sebelum jadi ketua DPRD, sebelum ke legislatif itu sempat sudah memang seperti itu. Namun itu ternyata dengan keterbatasannya fiskal, sementara luas Pandeglang itu kan Mbak 35 kecamatan Mbak, dengan luas wilayah 2.400 km ya. Jadi uang kecil, wilayah luas, sementara pembangunan tetap berjalan sebenarnya ya, cuman secara estafet ya, tidak bisa secara simsalabim abrak-gadabrak itu pengen dibangun semua, diakomodir semua kan. Tidak terpenuhi juga secara anggaran ya. Dan memang pada faktanya tidak bisa kita tutupi sebetulnya. Memang masih banyak ruas-ruas jalan, terutama jalan K1 yang perlu pembenahan dan perbaikan. Makanya di Bupati Hajah Irna Narulita SE MM ini saya mendukung penuh terhadap program kerja yang masuk dalam visi misinya, yaitu ada salah satu program kerja peningkatan jalan infrastruktur dengan judul Jalan Jakamantul. Jalan Kabupaten Mantap Betul. Saya sangat sepakat itu. Biar harapan dan keinginan masyarakat itu bisa terjawab di 2022 nanti ke depan ya. Untuk program Jakamantul itu saat ini sudah mencapai berapa persen Pak? Jakamantul itu kan baru pengesahan APBD 2022. Secara teknis kan belum dilaksanakan, nanti di 2022 baru dilaksanakan. Sekarang baru di tatanan penganggaran dan perencanaan saja. Nah itu pun sangat berat sekali Pak ternyata ya. Sebegitu banyaknya ruas jalan ya, dengan fiskal yang terbatas. Namun mulai pembahasan RUU APPAS, kita kebijakan anggaran itu sudah memprioritaskan, dimaksimalkan ke Jakamantul. Nah, terkait program Jakamantul itu ya Pak ya, ini kan juga Bupati Irna nih sering bilang kalau pembangunan di PMK Pandeglang itu mendapat bantuan, tergantung pada bantuan keuangan dari Pemprov dan pusat. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Apakah bantuan keuangan itu udah mencukupi atau
sebenarnya harus ditingkatkan lagi sih gitu kan. Ya kalau dikatakan mencukupi sesuai apa yang saya sampaikan tadi ya masih jauh dari cukup ya. Dengan kebutuhan yang besar, pendapatan yang kecil, apalagi PAD Pandeglang, dan alhamdulillah di 2022 itu kita proyeksikan PAD-nya di 300 miliar, Mbak. Yang sebelum-sebelumnya kan 240, 260 gitu kan. Nah, sekarang diproyeksikan di 300. Ada kenaikan ya untuk tahun 2022 nanti, Mbak. Nah, selain program infrastruktur yang menjadi unggulan, nah itu apa, Pak? Belum juga kan nanti ketergantungan dari bantuan pusat dan provinsi sangat jelas sekali, Mbak. Ya. Apalagi di 2021 ya, saya sangat kecewa sekali sebetulnya terhadap kebijakan gubernur ya, menyikapi dengan bantuan keuangan provinsi ya, yang awalnya itu 55 miliar. Ya. Kita sudah bikin perencanaan kan, semua sudah direncanakan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada lagi SK ya. SK-nya turun dari gubernur 40 miliar, Pak. Oh, turun berarti ya, Pak ya? SK-nya turun, Pak, 40 miliar. Tiba-tiba menjelang pelaksanaan, cuma 20 turun lagi SK 25 miliar, Pak. Nah, itu dari yang 40 miliar sudah peak membuat perencanaan. Iya, betul. Mau dianggarkan dari mana coba? Akhirnya jadi tergeser semua ya, Pak. Bahkan ada yang nggak terlaksana ya. Nah, itu tetap dilaksanakan karena kita melakukan lelang dini juga saat itu. Melakukan lelang sedang 40 miliar ya. 40 dilelangkan, ya terpaksa anggaran itu dari APBD Kabupaten Pandeglang. Yang awalnya berharap semuanya diakomodir oleh bantuan keuangan provinsi sebesar 40 miliar, ya kita harus nyari tombokan itu 15 miliar. Namun karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan 3 miliar, berarti nyari anggaran buat menutupi itu 11 miliar. Iya. Ini alasannya apa, Pak, kalau dari provinsi sampai di ibaratnya disunat ya itu ya? Nah, sampai kita simpel saja, berarti kan itu provinsi juga defisit dalam masa pandemi. Ya, banyak hal lain, terutama arahan dari pusat ya, yang melakukan refocusing biasanya kan seperti itu. Ini kemungkinan 2022 bakal dipotong lagi atau tidak nih, Pak? Bantuan keuangan itu belum ada bocoran untuk 2022 karena masih terlalu dini ya. Iya, betul, dan semoga kami berharap semoga Bapak Gubernur Provinsi Banten lebih bijak mengeluarkan kebijakan dan melihat kabupaten mana saja sih yang sangat urgent membutuhkan anggaran itu, terutama kaitan dengan peningkatan infrastruktur ya, Pak. Iya. Untuk jalan di Kabupaten Pandeglang ini masih banyak banget yang rusak ya, sangat banyak sekali. Dan Bupati sudah berkomitmen bahwa di tiap kecamatan itu akan ada kegiatan jaka mantul, artinya pemerataan seperti itu, Pak. Cuman kalau dengan adanya pemerataan seperti itu, Pak, yang berat, saya selaku ketua DPR di dapil saya juga sangat berat sekali, Pak. Karena mungkin Mbak walaupun belum pernah ke dapil saya, dapil 5 Kecamatan Patia, Pagelaran Sukaresmi, Labuan Carita, dan yang paling urgent di persoalan infrastruktur jalan itulah Pagelaran Patia Sukaresmi kalau di dapil saya. Saya juga tidak tutup mata terhadap dapil-dapil dan kecamatan yang lain ya, karena saya juga berkewajiban untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan jaka mantul di kecamatan-kecamatan yang lain. Iya. Jadi memang seharusnya ini dari 35 kecamatan itu kan kalau pengennya Bupati semua jalan bagus gitu ya, Pak ya. Tapi pengennya saya, Pak. Semua jalan bagus. Dengan Bapak juga gitu kan. Tapi dengan kebutuhan anggaran yang sedikit itu kayaknya rasanya agak gimana ya, Pak? Mungkin ya, mudah-mudahan lah Bu Irna yang kedua periode ini sampai 2024 mudah-mudahan semua akses jalan K1 bisa terakomodir lah semua ya. Karena apa? Sebenarnya masyarakat juga bingung ya. Iya. Ada ketua DPRD di sini gitu kan, kalau di dapil ya. Tapi kok masih banyak jalan rusak gitu kan. Ya. Sementara Palu kan ada di ketua DPRD loh, Pak. Gitu. Betul. Itu ya. Iya. Cuman kadang-kadang saya mau ngotot terlalu keras juga kan, sangat paham betul bahwa masih ada kecamatan-kecamatan lain yang punya hak yang sama tentunya kan seperti itu. Oke Pak Udi, nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya. Sobat Banten News, tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya dengan Pak Udi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Pak Udi, tadi kita membahas tentang bantuan keuangan, terus tentang infrastruktur ya. Iya. Infrastruktur ini tidak jauh dari bencana juga ya, Pak ya. Nah, bencana di Pandeglang ini kan kayaknya yang langganan tuh banjir lagi. Iya. Ini kalau menurut Pak Udi, pemerintah
Pandeglang ini harus seperti apa nih mengatasi banjir, Pak? Nah, ini kan kita biasa sudah mempersiapkan anggaran untuk dana tak terduga itu ya. Iya. Nah, itu. Ya kalau selama ini kan ini faktor yang utama bencana alam di musiman itu kan banjir ya. Dan selama ini kita lihat bahwa dengan hujan beberapa hari ini sudah menimbulkan banjir-banjir di beberapa kecamatan, dan saya juga melihat selaku fungsi kontrol ya, Dinas Sosial saat ini masih peka ya, masih proaktif ketika mendengarkan laporan-laporan dari kecamatan-kecamatan yang memang ada bencana banjir saat itu. Iya, ini faktornya apa sih Pak? Kok langganan banjir terus-terusannya apa nih faktornya? Nah ini kalau saya melihat itu lebih ke dia berlangganan kan, berarti kan kampung tersebut, wilayah tersebut adanya di dataran rendah. Betul. Selain luapan-luapan dari sungai-sungai seputar area banjir tersebut ya. Tapi ada imbauan untuk masyarakat Pandeglang nggak sih harus menjaga lingkungannya gitu? Karena kan kalau banjir tuh nggak jauh-jauh dari pola hidup masyarakatnya juga. Nah itu ada beberapa objek juga ya, ada beberapa objek yang memang dataran rendah, dan ada juga di lingkungan-lingkungan yang memang tidak biasanya banjir, bukan tempat berlangganan banjir, kena banjir. Nah itu sebenarnya kurangnya kesadaran. Nah untuk itu saya menghimbau juga terhadap warga masyarakat Kabupaten Pandeglang, ya untuk lebih aktif dalam menjaga situasi dan kondisi lingkungan, juga aktif juga untuk membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan seperti itu, karena ada banyak sebab ya, penyebab terjadinya banjir. Kadang-kadang ada drainase yang tersumbat, hal-hal seperti itu. Kalau pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap sarana dan prasarana penunjang. Iya, Pak Udi, tadi kita berbicara tentang infrastruktur, terus bantuan keuangan, sampai ke bencana. Masalah pendidikan juga nih di Pandeglang kan ya Pak. Beberapa waktu lalu sempat heboh tuh, yang ada kekerasan di salah satu sekolah. Ini kalau dari Ketua DPRD melihat fenomena itu seperti apa Pak? Sempat juga nih ada kabar pelajar ditangkap mau tawuran. Oh, SMP itu ya? Iya. Nah. Ini gimana nih Pak? Apa kok kayaknya malah makin kesini banyak ini ya pelajar yang bermasalah gitu? Nah ini sebenarnya persoalan moral ya. Saya rasa persoalan moral, dan tanggung jawab mendidik anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab guru saja, dan kita juga sebagai orang tua harus peka, ya, harus bisa membantu dan tidak lengah ya. Tidak lengah melihat pergaulan anak-anak kita, Pak. Terutama kita terapkan pendidikan juga di rumah, jangan hanya mengandalkan terhadap guru-guru sekolah ya. Saya rasa kuncinya adalah tadi yang Mbak bahas kan persoalan tawuran ya. Tanamkan pendidikan agama sejak dini, Mbak. Kita jangankan tawuran, Mbak ya. Karena kesalahpahaman, tidak bicara 3 hari aja, itu sudah dosa loh, Mbak. Jangan lebih dari 3 hari ya. Itu apalagi bentrok tawuran, bentrok fisik ya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Tapi kalau untuk kualitas pendidikan di Pandeglang sendiri, menurut Pak Udi sendiri seperti apa, Pak? Secara step by step lah, step by step gitu kan. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Pandeglang. Ya, ada peningkatan walaupun sangat kecil sekali ya peningkatannya, Pak. Yang jelas tidak ada kemunduran, kemajuan ada, cuma secara perlahan. Tapi saat ini sering pernah nggak sih Pak menerima berita di masa pandemi gini banyak anak-anak yang putus sekolah di Pandeglang, itu ada nggak Pak? Sempat mendengar kabar seperti itu? Putus sekolah tidak begitu mendengar juga Pak. Kalau persoalan putus sekolah itu sebenarnya kembali terhadap individu ya, terhadap kemauan Pak. Iya. Oke. Pak Udi, menurut Pak Udi sendiri nih di segudang permasalahan yang ada di PMK Pandeglang, apa sih yang harusnya menjadi prioritas selain infrastruktur ya tentunya? Apa, Pak? Ya tadi disampaikan pendidikan dan kesehatan juga ya tetap harus dioptimalkan ya. Cuman di situ kan bagaimana caranya semua sektor ya bisa terakomodir dan terarahkan. Iya. Pendidikan, kesehatan, sosial ya. Untuk OPD-nya sendiri seperti apa Pak? Apa sudah maksimal kinerjanya? Nah itu kalau kaitan dengan OPD ya, karena begini Pak ya, kadang-kadang mereka juga hanya bisa menerima ya pengaduan-pengaduan baru turun tangan seperti itu. Iya. Dan kita juga selalu memonitor itu. Selama pandemi ini tetap maksimal kan ya Pak kerjanya?
Maksimal, Pak. Variatif tentunya ya. Variatif ya. OPD apa sih Pak yang harus digenjot nih? Kayak yang mungkin kiranya dari ketua DPRD masih kurang gitu. Saya rasa untuk memaksimalkan kinerja itu di OPD pendapatan ya. Bagaimana caranya mereka secara teknis ya melakukan langkah-langkah bagaimana caranya PAD kita ini bisa secara signifikan bisa meningkat. Iya. Dan mudah-mudahan ya kalau saya melihat sampai sejauh ini kayaknya kawasan-kawasan wisata juga sudah gairah kembali, apalagi untuk Pandeglang kan sejak di pasca tsunami ya, pasca tsunami recovery ya, datang lagi pandemi ya, sangat terpuruk sekali dan mudah-mudahan bisa terbantu dengan pendapatan di sektor wisata lah mudah-mudahan. Iya. Oke Pak Udi, tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak, mulai dari hobinya Bapak, kegiatannya segala macam sampai permasalahan yang ada di PMK Pandeglang Pak. Semoga aspirasi warga juga bisa terlaksana ya Pak ya di tahun yang akan datang ya Pak ya. Oke Sobat Banten News, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Saya Nindya dan Pak Udi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.